Oke guys, welcome back again. Kali ini kita bersama lagi dengan misteri-misteri serta warisan-warisan Nusantara. Jadi untuk kesempatan kali ini, judul kita adalah Top 5 Awet Muda ala Suku. Jadi dalam dunia medis ada begitu banyak cara untuk mendapatkan keawetan atau awet muda. Ada yang menggunakan herbal, ada yang menggunakan tradisi, ada juga yang menggunakan jamu dan sebagainya. Tapi dalam warisan-warisan kebudayaan nenek moyang kita sebenarnya ada beberapa hal yang sangat mudah yang dilakukan oleh beberapa orang di waktu yang lampau. Dikatakan di sini bahwa dalam warisan sejarah itu dilakukan oleh para istri-istri atau permaisuri dari para raja di zaman dahulu atau siapa saja di waktu lampau, karena waktu itu mungkin mereka belum memiliki teknologi canggih seperti sekarang ini. Jadi mereka menggunakan ramuan atau kiat teknik awet muda berdasarkan warisan para leluhur. Apa saja warisan-warisan tersebut? Jadi memang warisan tersebut hal yang sangat mudah yang didapatkan di mana saja, tapi jika itu tidak dipelajari atau diselidiki berdasarkan hikayat-hikayat atau cerita-cerita lampau, maka mungkin orang sekarang agak susah juga memahami. Jadi bagi Anda yang menonton video ini, jangan lupa untuk senantiasa mendukung dengan mensubscribe dan menekan tombol yang berwarna merah. Jadi untuk awet muda ini idaman dari semua umat, apalagi mereka yang masih bergelut di bidang karir entertainment ataupun di office ataupun dimanapun, yang masih giat-giatnya untuk gencar-gencarnya mencari pasangan. Nah, hal-hal ini tidak menggunakan uang atau metode yang terlalu ribet atau warisan-warisan yang sifatnya agak sukar diterima secara akal sehat, tapi ini sesuatu yang wajar. Jadi saya hanya mengangkat dari beberapa konteks 5 warisan yang berasal dari kajian yang masuk akal, mudah didapat dan tidak menggunakan biaya yang mahal. Yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu, putri-putri cantik, wanita-wanita yang diam dalam kerajaan atau di istana itu, berdasarkan yang saya kaji, yang saya pilih ini, yang pertama itu adalah mata air. Jadi bagaimana caranya? Jadi putri-putri pada zaman dahulu itu, kalau di suku kami, suku Sangihe itu menyebut dengan ake uwanua. Jadi ake uwanua ini maksudnya adalah air ini adalah mata air yang tidak pernah kering meskipun mengalami kemarau yang panjang. Jadi di antara sekian banyak mata air yang seperti ini dia tidak mengering sehingga disebut dengan ake uwanua. Jadi ake itu air dalam bahasa lokal dan wanua itu adalah dunia. Jadi airnya alam, air dari alam yang tidak pernah kering meskipun di masa kemarau yang sangat panjang. Nah, biasanya orang mengambil air ini untuk mencuci muka mereka selama 7 kali. Jadi selama 7 kali, selama 7 hari. Jadi ini sifatnya adalah hal-hal yang sifatnya biasa. Tetapi jika Anda mempraktekkan hal tersebut dan Anda sering berkunjung atau Anda mungkin mendapatkan di wilayah Anda itu ada air yang sifatnya seperti ini, mata air yang tidak pernah kering meskipun dalam keadaan kemarau, Anda dapat mencuci wajah Anda selama 7 kali selama 7 hari, dimulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Dan orang meyakini bahwa sebelum Anda melakukan suatu peristiwa atau melakukan suatu acara yang besar dan Anda melakukan hal ini, maka wajah Anda akan terlihat awet muda. Dan ini tidak mengandung biaya yang besar serta tidak ribet. Yang kedua adalah air terjun. Nah, bagaimana hubungannya antara air terjun dan awet muda ini? Jadi orang-orang zaman dulu atau siapapun zaman sekarang yang masih mempraktikkan hal ini, biasanya mereka pergi ke air terjun untuk melakukan meditasi. Nah, kalau kita ketahui bahwa kadar ion di wilayah air terjun itu dari hempasan airnya, jadi bukan airnya ya, tapi uap air yang menerpa di saat air terjun itu jatuh, menerpa air yang bening itu, air yang berwarna biru itu di pegunungan yang sangat sejuk. Jadi Anda bisa mencari air terjun di mana saja. Nah, jika Anda bermeditasi di tempat air terjun itu selama 1 jam atau setengah jam, maka itu bukan dipercaya, tapi dia, kalau orang dulu memang mempercayai karena mereka tidak memiliki alasan secara kimia untuk membuktikan itu. Tapi orang sekarang itu kan memiliki alasan. Nah, serta di sini memang memiliki kadar ion yang tinggi. Jadi kadar ion yang tinggi ini adalah energi positif, meskipun disebut dengan ion negatif,
tapi fungsinya itu positif bagi tubuh kita, itu bisa menciptakan aura atau efek awet muda terhadap orang yang sering diterpa oleh hembusan hawa air terjun. Nah, ini juga tidak mengundang biaya yang sangat besar atau teknik-teknik yang terlalu ribet dan tidak memiliki efek samping. Jika ingin coba silakan, dan itu memang dapat dibuktikan. Nah, selanjutnya adalah yang dilakukan oleh siapapun yang mau melakukan hal ini, warisan leluhur ini, adalah menatap rembulan pada saat bulan purnama. Jadi di saat bulan purnama itu muncul di ufuk timur, di saat fase bulan purnama penuh, tepat jam 7, Anda menyapa bulan tersebut dan berkata, "Welcome to my face, oh beautiful moon," atau terserah apalah yang Anda katakan. Yang penting, "Selamat datang wahai bulan, aku berharap wajahku juga berseri seperti bulan purnama." Memang ya terdengar mengada-ada, tapi apa yang lebih sukar selain hal mempercayai sesuatu yang Anda juga tidak membayar, Anda tidak membayar bulan, tidak berusaha apa-apa, Anda hanya melakukan hal itu dan simple. Lakukan saja, nothing tulus, tidak ada ruginya. Dan kalaupun itu mungkin Anda tidak meyakini, ataupun orang berkata, lu mengada-ada, tapi kan tidak ada ruginya, nothing tulus. You do it, kau praktekkan itu, dan jika engkau percaya, maka energi positif yang engkau yakini itu akan mensugesti tubuh Anda untuk melakukan apa yang ia perintahkan. Itu seperti alam bawah sadar, yaitu meminta agar wajah Anda itu bersinar seperti bulan purnama, dan itu mengantarkan Anda kepada awet muda. Ini kan bertentangan dengan kondisi faktual kehidupan orang zaman sekarang yang cenderung dengan hiruk pikuk, stres pekerjaan, ketegangan, dan kurang mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, kurang bersahabat dengan alam, sehingga menyebabkan tubuh mudah sakit dan terlihat cepat tua. Orang-orang zaman dulu itu kan hidupnya rileks, bersahabat dengan alam, makan sayur-sayuran, dan melakukan hal-hal yang sifatnya tidak ribet seperti orang sekarang. Cukup dengan menatap bulan, mengatakan welcome bulan, jadilah wajahku seperti bulan purnama ini. Itu sebenarnya kata-kata sugesti, dan kata-kata sugesti ini pun dipraktekkan oleh orang zaman sekarang. Dulunya mereka menghakimi orang zaman dulu, tapi orang sekarang akhirnya mengajarkannya, sugesti positif. Selanjutnya yaitu yang paling sangat berpengaruh juga, yang banyak masih dipraktekkan oleh orang-orang zaman sekarang, baik di kota maupun di desa, yaitu adalah telur ayam kampung. Jadi telur ayam kampung ini ceritanya tidak dimakan ya guys. Jadi pada saat ada ayam kampung yang baru mengeluarkan telurnya dari lubangnya, tentu lubang pantatnya, itulah yang diambil oleh para putri-putri zaman dulu untuk digosokkan ke wajah mereka atau pipi mereka. Dan wajah Anda akan lembut seperti cangkang telur tersebut. Ya, orang bisa berkata, itu apa sih? Tapi lakukan saja, hal itu tidak mahal dan tidak ribet, tidak mengandung efek samping. Anda hanya mencari ayam yang baru bertelur dan telurnya Anda usapkan di wajah Anda sebulan sekali, maka niscaya wajah Anda akan lembut seperti cangkang telur. Dan lakukan saja, tidak ada ruginya. Oke? Dan yang terakhir adalah yang sangat lebih secara logika, lebih bisa diterima baik secara logika orang-orang zaman sekarang maupun keyakinan zaman dulu. Nah, yang terakhir adalah yang paling penting adalah senam Taimus. Jadi kalau Anda bisa mencari di internet, lokasi Taimus ini adalah seperti gambar yang saya tunjukkan, tepat di antara dada. Nah, Taimus inilah cairan endoktrin di dalam tubuh yang berperan untuk menjaga manusia itu awet muda, yang berhubungan dengan kolagen. Nah, seringkali karena adanya stres atau tekanan atau beban pekerjaan, maka posisi Taimus ini mengkerut sehingga dia kurang mendapatkan suplai nutrisi, sehingga membuat orang itu terlihat lebih tegang dan lebih tua. Tapi ada beberapa metode atau teknik, itu senam pernafasan yang memusatkan proses pikiran Anda di wilayah Taimus. Nah, kalau itu agak sukar dilakukan karena tidak semua orang mengetahui cara bermeditasi, maka cara yang paling mudah adalah menempelkan kain yang hangat di wilayah Taimus, di wilayah dada seperti yang saya tunjukkan ini, sebelum Anda tidur malam, memberikan kehangatan kepada merangsang wilayah endokrin Taimus ini supaya mengeluarkan cairan-cairan ajaib untuk membuat Anda awet muda. Pada pagi hari Anda bisa mengetuk-ngetuk dengan jari-jari Anda dengan ketukan yang ringan di wilayah Taimus untuk membuka
saraf-saraf thymus itu bisa mengalir ke tubuh Anda. Dan ini sebenarnya adalah salah satu ilmu rahasia dari warisan-warisan leluhur yang saya gaji dari beberapa literatur. Memang hal ini tidak mengandung efek samping karena menempelkan kain yang hangat di wilayah thymus dan mengetuk-ngetuk dengan jari secara lembut itu kan tidak merugikan Anda. Tapi jika Anda melakukannya, lakukanlah, cobalah selama 7 hari dan Anda akan merasakan khasiatnya. Oke, jadi itulah kira-kira tips awet muda ala suku. Mudah-mudahan ini berkenan di pikiran Anda dan tidak ada ruginya jika Anda mencobanya. And don't forget to subscribe. Thank you for watching. See you next time on my next video.